COVID-22 ini bagaimana nih dok? Nah ini terakhir dah. COVID-22 ini gimana nih dok? Ini ke depannya nih. Ini saya dapat info nih masalahnya. Ini apakah berbahaya kah? Apakah vaksin yang sekarang kita pakai ini apakah bisa untuk mencegah tuh kayak COVID yang 22 ini dok? Terima kasih dok. COVID-22 ya, COVID-2. Saya sih belum gini deh. Sebenarnya kalau untuk lebih mendetail informasi tentang COVID-22 memang saya belum baca banyak. Saya cuma tahunya COVID ini berpotensi akan jauh lebih berat di tahun 2022. Cuman ya saya belum baca secara detail banget sih informasi untuk COVID-22. Tapi intinya yang paling jelas dan memang dari dulu begitu adalah kalau misalnya transmisi COVID ini terus nyambung. Misalnya maka dia akan terjadi mutasi-mutasi yang akan diharapkan lebih hebat, lebih kuat lagi, lebih bertahan lama lagi, untuk lebih liar lagi ya, lebih ganas lagi untuk bisa mempertahankan diri keberadaan virus itu di di bumi ya, di dunia ini gitu. Jadi transmisinya semakin panjang, semakin lama terjadi, dia akan coba-coba mutasi sampai dapat di titik tertentu. Wah, yang ini gue bisa mempertahankan diri, memperbanyak diri, mentransmisikan orang-orang ke seluruh dunia lebih hebat lagi. Dia akan cari ke situ. Nah, untuk mencegahnya ya mengurangi atau memperlambat proses itu ya jangan sampai ada orang kena lagi COVID. Karena kalau ada kena lagi berarti ada kesempatan tubuh itu dia mungkin coba-coba mutasi begini ntar jadi bagus apa enggak ya gitu. Jadi gini dok ya, kemungkinan besar vaksin ini akan dipakai terus nih dok ya selama ada COVID ini dok ya, minimal di booster ya. Oke, sekarang gini, artinya gini, kalau misalnya dia semakin hebat mengalami mutasi, maka akan kemungkinan besar vaksin-vaksin yang ada bisa jadi nggak ngefek lagi karena mungkin udah terjadi titik-titik untuk penangkapan antibodi tubuhnya itu udah beda dia dari spike protein mungkin ya, genetiknya udah nggak ini lagi nih, udah nggak match lagi sama imun tubuh gitu. Artinya kalau kesempatan mutasi, intinya gitu sih. Gitu ya. Tapi untuk saat ini ya belum dianggap semuanya masih bisa. Nah sekarang kan yang paling hebat kan Delta ya. Sebelumnya Delta tuh ada yang penyebarannya lebih cepat juga, Alpha dari Pulau Kent Inggris. Habis itu Delta ternyata lebih hebat lagi, dia bisa lebih cepat, lebih transmisi, lebih banyak kebutuhan oksigennya, lebih banyak dalam tanda kutip angka kematiannya dan lain sebagainya. Delta sih sekarang ini yang masih terbukti bahwa menggegerkan dunia ya. Tapi kalau setelah itu belum ini lagi ya. Ya makanya dibilang variant of concern gitu. Kalau untuk yang berpotensi bisa menyebabkan letusan-letusan kasus COVID lagi ya belum tahu. Gitu ya. Nanti kan ini kan vaksin ini kan sampai setengah tahun dok, sampai 6 bulan nih ya, 6 bulan tahun depan nih. Nah itu nanti apakah kita bisa di booster lagi gitu, nggak masalah dok ya, pakai jenis vaksin yang lain gitu untuk menghindari yang COVID ini, COVID-22 ini. Ya sampai saat ini sih masih dipikirkan nggak ada long life. Saat ini sih kita memang semuanya sama-sama tahu bahwa penggunaan vaksin COVID itu belum ada yang sekali vaksin untuk selamanya gitu. Memang akan dipikirkan diberikan tambahan-tambahan vaksin lagi. Ya, ada yang memikirkan 6 bulan, ada yang memikirkan setahun. Tapi mungkin kebijakan kapan diberikannya, saya kira lebih ke kebijakan dari pemerintah ya, karena satu lain hal itu sebenarnya mereka lebih fokusnya yang pertama bukan di booster, tapi lebih memikirkan bagaimana untuk rakyat Indonesia ini mendapatkan menyeluruh ya, dapat vaksinnya gitu. Boro-boro mau mikirin yang tadi udah kena, ya gue mau kasih lagi. Ya, tapi kan belum semuanya. Nah, jadi fokusnya lebih ke target vaksin yang target vaksin 2 kali minimal untuk se-Indonesia gitu. Tapi kalau untuk dipikirkan sudah dipikirkan kembali juga untuk kasus. Tapi biasanya untuk kasus-kasus yang lebih rentan ya, misalnya pada kasus orang tua, lansia, atau mungkin yang memiliki komorbid ya, penyakit gula, darah tinggi, hipertensi dan yang lain sebagainya. Kalaupun ya itu yang menjadi fokus utamanya gitu. Kan
Ya, oke, terima kasih Dr. Regen, terima kasih semuanya Pak Hawi, Dr. Ya, Sostenes. terima kasih. Ya, Bapak. Ya, ini ada yang mau laporan nih.